Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan lagi pembelajaran tematiknya di pembelajaran 2 ya. Tematik 2, pembelajaran kedua. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah lancarkan pembelajaran kita hari ini dan selanjutnya, dan semoga kita diberikan kecerdasan serta kefahaman dalam belajar. Baik, untuk materi sekarang di pembelajaran 2, boleh kalian buka di bukunya halaman 10 ya. Di sini ayo mengamati. Ya, di sini ada sebuah gambar, ada Edo, Siti sama Beni. Edo, Siti dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Si Dayu ini menampakkan ada buku cerita gitu. Edo, Siti dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Nah, ada pendongengnya seperti berikut ini. Pengembara dan sebuah pohon. Ini adalah sebuah dongeng atau cerita. Ya, di sini ada gambar 2 orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Ya, dengan gembira keduanya lalu berteduh dari terik sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini," kata dia. "Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Dia berbicara seperti itu. Kemudian pohonnya pun berkata, pohon besar itu tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu terima kasih." Kenapa kok disebut tidak tahu terima kasih? Karena dia sudah mengambil manfaat untuk berteduh ya, berteduh dari teriknya panas matahari. Ya, jadi tidak tahu terima kasih. Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan menaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Jadi ini manusia atau orang yang tidak tahu terima kasih. Nah, kemudian di sini ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat tentunya ya. Misalkan dari tumbuhan, kita bisa makan sayuran. Dari buah, misalkan kita bisa makan buah. Atau misalkan pohonnya itu nggak ada buahnya, kita kan bisa mengambil manfaat untuk berteduh misalkan ya. Jadi setiap apapun itu pasti ada manfaatnya ya. Setiap makhluk hidup itu memiliki atau bermanfaat bagi makhluk hidup yang lain.
tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Kita bisa makan daging ya, atau misalkan seperti kuda, kita bisa menunggangi gitu ya. Itu sebagian dari manfaat hewan. Nah, coba kalian diisi bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang. Nah, harusnya gimana nih kalau kita menyikapi ya, bersikap. Bagaimana cara kita bersikap kepada binatang atau tumbuhan gitu ya. Misalkan ke binatang itu harus menyayangi, harus dirawat ya tentunya. Tumbuhan juga sama, kalau kita punya kebun, punya apa, atau kita ada tanaman punya orang ya, tetap aja disayangi. Kemudian untuk di kolom yang kedua ini, ceritakan pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Nah, di sini bukan diceritakan lagi, tapi diceritakan tentang pesannya, gitu ya, tentang pesan yang terkandung dalam cerita. Misalkan kita sebagai manusia harus pandai berterima kasih, misalkan, ya. Kemudian jangan memandang seseorang atau benda apapun itu tidak berguna, misalkan. Nanti kalian boleh diisi, dibantu, dibimbing oleh orang tua. Nah, di sini ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Ya, selain kita terima kasih kepada manusia, berterima kasih kepada makhluk Allah seperti tumbuhan atau hewan, tentunya kita juga bersyukur kepada penciptanya, kepada Allah gitu ya. Sikap bersyukur dapat ditujukan dengan menyayangi makhluk hidup. Ya, cara kita bersyukur salah satunya adalah dengan menyayangi makhluk hidup, apapun itu. Mau binatang atau tumbuhan sama, atau sesama kita juga harus saling menyayangi. Nah, di sini ada sebuah percakapan. Tentunya Ananda semua sudah bisa membaca ya. Nanti ini dibaca. Di sini ada Benny. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Kata Benny. Kata ayah, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur, katanya gitu ya. Kemudian kata Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ya, ada dong, kata ayah Benny. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong, gitu ya. Kemudian Benny tanya lagi, apa kita juga harus berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya, gitu kan? Ayah bilang, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia, tentunya berbeda. Kemudian ibu, di sini ada ibu. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi pupuk, diberi air, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun sembarangan. Itu cara kita berterima kasih kepada tumbuhan. Kemudian Benny tanya lagi, bagaimana cara berterima kasih kita kepada hewan? Ayah jawab, cara berterima kasih kita kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum kepada hewan, tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, di sini ada soal, boleh Anda semua isi di sini. Untuk misalkan nomor 1, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk apa?
Untuk misalkan untuk apa kata terima kasih diucapkan? Untuk rasa bersyukur kita kepada Allah, rasa bersyukur kita kepada orang atau makhluk lainnya, gitu ya. Kemudian, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Apa sih perasaan kita ketika kita mengucapkan terima kasih kepada orang, gitu ya, atau kepada makhluk lainnya? Tentunya pasti senang ya, tentunya pasti senang. Nah, di sini di nomor 3 tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Pernah gak kalian berterima kasih kepada sesama makhluk atau sesama kita, sesama manusia? Misalkan waktu itu aku pernah berterima kasih kepada mama karena telah membantu aku belajar, misalkan ya. Nanti boleh kalian diisi di sini. Gitu. Ini dilewat aja dulu untuk olahraganya. Mungkin cukup sekian dulu ya dari Ustazah untuk pemaparan materi kali ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kecerdasan, kepahaman, dan kekuatan dalam hafalan ya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya, anak-anak Ustazah. Mohon maaf bila Ustazah banyak salah atau ada salah-salah kata yang Ustazah ucapkan ya. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.